wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Tentu saja dalam cerita berita amalan rakyat Nusantara. Kami mengulas sebuah berita dari Anda dan untuk Anda. Tentu saja opininya sangat berimbang. Kami membuat sebuah cerita tentang cerita rakyat Nusantara, serta kami merangkum amalan-amalan rakyat Nusantara. Selamat menyaksikan bersama channel kami. Nah sahabat, kali ini kita akan membahas tentang bahasa daerah. Tentu saja di setiap provinsi atau di setiap kabupaten Anda memiliki bahasa daerah selain bahasa resmi negara Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Tetapi masyarakat dalam beradaptasi, berinteraksi sesama masyarakat yang satu kampung atau satu daerah dia tersebut masih menggunakan bahasa daerah. Tentu saja Kabupaten Pali Penukal Abab Lematang Ilir yang memiliki sumber daya alam yang banyak, namun keragaman pun begitu beragam. Namun kerukunan mereka tetap terjaga dalam bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja bahasa di Kabupaten Pali, tentu saja bahasa tersebut saat ini masih dilestarikan atau digunakan oleh masyarakat setempat dalam berkomunikasi antara sesama masyarakat desa. Sering terucap oleh masyarakat Kabupaten Pali, apabila ingin menjadi pemimpin di Kabupaten Pali harus menguasai 5 bahasa tersebut. Tentu saja kita akan bahas satu persatu kenapa bahasa tersebut masih lestari pada saat ini dan di kecamatan mana bahasa daerah tersebut digunakan oleh masyarakat desa. Yang pertama adalah bahasa Lematang atau Lematang Ilir. Tentu saja Kabupaten Pali memiliki 5 kecamatan. Salah satunya adalah Kecamatan Tanah Abang yang berada di pinggir Sungai Lematang. Bahasa Melayu Lematang tentu saja digunakan oleh beberapa desa, mayoritas di Kecamatan Tanah Abang. Tentu saja Anda penasaran bagaimana bahasa Melayu Lematang Ilir. Tentu saja seperti ini. Apabila kita menanyakan sesuatu kepada orang dengan menggunakan bahasa Indonesia, misalnya, mau kemana? Dari mana? Jam berapa? Tentu saja kalau di Lematang menggunakan galaksi lebih banyak. Seperti ini. Mau kemana? Dari mana? Jam berapa? Nah, tentu saja itu bahasa Lematang. Atau sebutan orang tubo atau urang tubo. Nah, atau sebutan orang kita. Tentu saja bahasa Lematang ini digunakan sehari-hari oleh masyarakat Lematang sejak dahulu kala. Yang kedua adalah bahasa Penukal. Tentu saja bahasa Penukal ini banyak digunakan oleh masyarakat yang berada di Kecamatan Penukal, Penukal Utara, dan Abab. Hanya bahasa Penukal, Penukal Utara, dan Abab ada berbeda sedikit. Tentu saja masyarakat Penukal, Penukal Utara, dan Abab masih menggunakan bahasa daerah ini dalam berinteraksi atau berkomunikasi sehari-hari terhadap sesama masyarakat desa. Nah sahabat AK dimanapun Anda berada, mungkin Anda penasaran bagaimana bahasa Penukal itu. Tentu saja dialek Penukal lebih cenderung dengan bahasa Sekayu atau bahasa Ogan Ilir. Lebih banyak dialeknya Seperti ini kita sampaikan bahwa kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, bertanya kepada sebagai teman kita, mau kemana? Dari mana? Jam berapa? Tentu saja kalau menggunakan bahasa Penukal seperti ini. Mau kemana? Dari mana? Jam berapa? Dan sebutan untuk orang biasanya menggunakan adalah uang kita. Uang kita niat. Tentu saja itulah bahasa Penukal dan Penukal Utara. Tapi untuk sebutan orang di Abab agak sedikit berbeda dengan ada kata uang tubuh. Uang tubuh karena Abab lebih
dekat dengan Lematang masih ada ikutan dialek bahasa Lematangnya. Tentu saja itu, sahabat sekalian, bahasa penukar yang masih lestari sampai saat ini di bumi Serpat Serasa. Yang ketiga adalah bahasa Palembang atau bahasa Wong Kito. Tentu saja bahasa Palembang atau bahasa Wong Kito ini banyak digunakan di Kecamatan Tarogudi atau dengan sebutan ibu kota yaitu di Pendopo. Kenapa? Karena Pendopo merupakan daerah sentral pekerjaan atau datangnya banyak orang untuk bekerja pada masa kejayaan Pertamina atau Stanpex atau PTSI. Maka bahasa Wong Kito tentu saja semua paham. Apabila kita menggunakan bahasa Indonesia, menanyakan kepada seseorang dari mana, mau kemana, jam berapa. Tentu saja kalau dialek menggunakan bahasa Palembang lebih banyak dialek O. Seperti ini, mau kemana, dari mana, jam berapa. Tentu saja tidak asing lagi Wong Kito nian. Nah, itulah indahnya bumi Serpat Serasan. Vali memiliki bahasa Wong Kito membuming di ibu kota Kecamatan Talangobi. Yang keempat adalah bahasa Belite Lematang. Tentu saja di Kecamatan Tanah Abang ada 2 desa yang menggunakan bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Belite dan Lematang. Tentu saja bahasa Belite ini berkembang di 2 desa Kecamatan Tanah Abang, yaitu Desa Tanjung Dalam dan Desa Modong. Tentu saja Desa Tanjung Dalam dan Desa Modong ini adalah desa perbatasan dengan Kota Prabu Muli dan Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Pali. Nah, tentu saja sahabat penasaran bagaimana bahasa Belide di Desa Modong dan Desa Tanjung Dalam yang ada di Kecamatan Tanah Abang. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, menanyakan kepada teman kita, dari mana, mau kemana, jam berapa. Maka kalau menggunakan bahasa Belide seperti ini, dari mana, mau kemana, jam berapa. Dan sahabat tentu saja lebih banyak menggunakan ejaan A seperti berapa, kemana. Seperti itulah bahasa Belida. Nah, tentu saja dari 4 bahasa daerah yang masih digunakan oleh masyarakat di bumi Serpat Serasan. Apabila Anda penasaran bagi yang bukan berasal dari Pali, ayo datang ke Pali biar tahu bahasa daerah Pali. Tentu saja selain dengan kaya wisata, kaya tentang sumber daya alam, Kabupaten Pali kaya dengan bahasa daerah. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat akan dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.